Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Herlinda Desi Anggreni. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini aku ingin sharing teman-teman sama kalian tentang teori kebutuhan dasar manusia. Siapa nih dari kalian yang kepo? Yuk ikutin terus sampai akhir ya. Biasanya, teori kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow disebut juga dengan piramida Maslow. Kenapa disebut dengan piramida Maslow? Karena kebutuhannya dari yang paling bawah itu kebutuhan yang paling sering diperlukan oleh manusia. Apa saja teman-teman? Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar fisiologis meliputi makan, minum, istirahat, kebutuhan seks, itu semua harus dipenuhi oleh manusia. Itu kebutuhan pertama yang harus dipenuhi oleh kita semua. Kenapa? Kalau kita tidak makan, minum, istirahat, kita tidak bisa hidup. Nah, jadi kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang pertama harus kita penuhi. Seperti diibaratkan motor, mobil, truk, semuanya kendaraan itu memerlukan bensin teman-teman. Seperti kita juga membutuhkan makan dan minum. Dan yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Setelah kita bisa memenuhi kebutuhan fisiologis, makan, minum, istirahat, dan seks, kita juga harus membutuhkan rasa aman teman-teman. Contohnya, seperti kita tinggal di negara tercinta ini, di negara Indonesia, kita memiliki hukum yang sangat kuat. Jadi, apabila kita mengalami suatu hal-hal yang tidak diinginkan, kita memiliki hukum yang kuat, jadi kita merasa aman. Atau di suatu kompleks perumahan, pasti ada satpam sebelum pintu masuk, jadi kita merasa aman tinggal di rumah tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, dan yang ketiga, kita juga harus memiliki rasa dimiliki dan dicintai teman-teman. Hidup tanpa cinta bagaikan taman tak berbunga. Oh, begitulah kata para pujangga. Nah, itu lagunya bener banget ya. Kita itu tidak bisa hidup tanpa cinta. Hidup kita pasti akan merasa hampa. Setelah kita memenuhi kebutuhan rasa dimiliki dan dicintai, selanjutnya adalah kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri ini kita memerlukan pengakuan dari orang lain teman-teman. Kenapa? Nah, karena itu akan membuat kita semakin percaya diri. Nah, kita sudah di akhir pembahasan nih teman-teman. Kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini ada di tingkat piramid yang paling atas teman-teman. Nah, yang paling bawah tadi ada kebutuhan fisiologis. Yang kedua ada kebutuhan keamanan. Dan yang ketiga ada kebutuhan rasa dimiliki dan dicintai. Yang keempat ada kebutuhan harga diri. Dan yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Yang paling atas ada kebutuhan aktualisasi diri. Dan yang paling bawah ada kebutuhan fisiologis. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri itu adalah kebutuhan di mana kita bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita teman-teman. Nah, buat teman-teman di sini sudah memenuhi kelima kebutuhan tadi atau belum teman-teman? Nah, komen di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe teman-teman. Dadah, assalamualaikum, sampai jumpa di next video.